Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi. Terakhir kita pada ayat ke-29. Insyaallah kita mulai di awal bulan Safar ini dari ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami, yaitu Allah, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki amalnya. Sejatinya manusia hidup adalah mereka ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan, seperti termaktub dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, zat yang dalam genggamannya kerajaan dan ia kuasa atas segala sesuatunya, yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Allah ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian ini yang paling baik amalnya. Allah di sini menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ini tidak akan disia-siakan amal baik mereka. Jadi Allah ini akan senantiasa ingat, karena selalu ada malaikat penjaga, malaikat Allah yang senantiasa menulis amal perbuatan kita. Tidak akan terlewatkan sedikit pun apa yang kita lakukan ini, melainkan kecuali ditulis oleh malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia lagi, mereka senantiasa menulis amalan yang kita kerjakan. Seperti kisahnya di dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-12, hadis terakhir tentang bab niat dan menghadirkan ikhlas dalam setiap amal. Ada kisah 3 laki-laki yang terkunci di dalam gua, ya. Ketika mereka suatu saat mereka ini lagi keluar dari rumah, dalam wafi riwayatin mereka sedang berburu, tiba-tiba hujan lebat. Mereka cari tempat berteduh dan ketemulah gua, ghar. Ya, sudah saya sampaikan, ghar dengan kahf, al-gharu dan al-kahfu itu beda. Sama-sama artinya gua. Kalau ghar ini guanya lebih sempit, paling hanya dimasuki 3 orang udah penuh. Tapi kalau al-kahfi, al-kahfu ini adalah gua yang relatif lebih besar. Makanya ashabul kahfi ini jumlahnya ada 7. Yang 8, yang satu lagi ditambah 1 itu adalah anjingnya. Ya, maka kahfi itu gua yang relatif lebih besar, kalau ghar ini gua yang relatif lebih kecil.
Di dalam kisah tiga pemuda yang terkunci di dalam gua ketika mereka sedang berteduh, lalu tiba-tiba ada batu besar menggelundung yang menutup mulut gua. Ya. Kemudian didorong nggak kuat. Maka ini menunjukkan kalau sudah usaha manusia ini maksimal secara akal, tenaga, pikiran ini sudah maksimal, maka kunci yang terakhir ini adalah doa. Selesai. Jadi itu urusan Allah. Allah ini yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak ada yang bisa mendorong batu ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas. Maka yang pertama berdoa, ya Allah, ya, saya mempunyai orang tua yang sudah senja usianya udah tua renta. Kemudian saya kalau setiap malam ini selalu memberi minuman kepada orang tua saya ini. Sebelum saya kasihkan kepada keluarga saya, kasih dulu. Suatu ketika dia pulangnya kemalaman, orang tuanya sudah terlanjur, udah ketiduran. Maka susu yang dia dibawa ini, di gelas yang dia bawa ini, dia tungguin sampai itu subuh, menjelang subuh orang tuanya bangun. Padahal anaknya minta tapi belum dikasih, hanya supaya orang tuanya ini meminum terlebih dahulu. Maka mungkin barangkali ini amalan saya yang menunjukkan bagaimana baktinya saya sebagai seorang anak terhadap orang tua saya. Kalau seandainya ini adalah amalan yang bisa mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah, maka tolong bukakan batu tersebut. Maka bergeserlah batu ini. Setelah bergeser ternyata nggak cukup untuk keluar orang, karena ghor ini relatif lebih kecil. Ya jamaah, kalau umpamanya ziarah ke Makkah, ke Gua Hira, ya kan, mulutnya kan tidak ini, artinya tidak seperti gua-gua yang ada di Indonesia, ya kan. Ya, karena Nabi ini beda ghor dengan kahf. Maka orang kedua berdoa, ya Allah, saya mempunyai seorang sepupu wanita, anak pamanku, cantiknya luar biasa, Masya Allah. Saya naksir, jatuh cinta dari dulu. Ada niatan saya untuk ini melamarnya tapi ditolak, kan? Maka ada keinginan saya ini terobsesi dengan betul dengan wanita tersebut, ada pikiran untuk berzina dengan wanita itu. Suatu ketika datanglah suatu masa di mana keluarga si sepupu wanita ini mendapati musibah finansial, secara ekonomi lagi nggak punya duit. Maka saya pernah kasih dia 120 dinar. Kalau dikalikan 4 jutaan mungkin hampir setengah hampir 500 juta. Kasih 500 juta, tapi catatannya kamu harus nemenin saya kapanpun saya minta, untuk bisa kamu melayani saya, kata pemuda itu. Maka perempuan ini karena merasa dipaksa dan seterusnya, maka suatu ketika sudah hampir terjadi itu perzinahan ini, maka sudah berada di atas wanita itu, maka wanita ini menangis dan mengucapkan, ittaqillah la tafuddal khatam illa bihaqqih. Takutlah kepada Allah, jangan kau buka segel kecuali dengan cara yang hak. Maksudnya apa? Jangan kau gauli wanita kecuali dengan cara yang hak, yaitu menikahinya. Maka ketika wanita ini mengucap ittaqillah, maka gemetar badan si pemuda ini. Dia ketakutan luar biasa, maka tinggalkan sepupunya ini, sehingga dia akhirnya mengikhlaskan, udahlah saya ikhlasin saja yang 120 dinar itu. Saya ikhlasin. Saya sudah menghindarkan diri dari zina, padahal sudah di hadapan mata saya, tinggal sedikit lagi bisa berzina dengan wanita itu, wanita yang selama ini saya suka, ya kan? Maka ya Allah, kalau seandainya ini amalan soleh yang bisa mendatangkan keridhaan-Mu, maka bukakan, tolong geser batu itu, bergeser lagi sepertiga. Tadi sepertiga, geser sepertiga, 2/3, ternyata belum cukup untuk keluar orang karena saking kecilnya mulut gua itu. Maka orang yang terakhir berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dulu saya punya
karyawan pekerja yang banyak. Ada satu pekerja yang dia ini keluar dari pekerjaannya, belum sempat saya gaji terakhir belum saya kasih. Bahasa sekarang dia resign tapi dia belum dapat pesangon. Akhirnya pesangonnya ini, gajinya ini dijadikan investasi oleh orang tersebut. Diinvest ternyata malah berkembang, hartanya semakin banyak, dia punya banyak unta, sapi, dia punya banyak kambing, sampai juga pelayannya sekaligus dari investasi tersebut. Nah, setelah dia sudah sukses dari hasil itu, tiba-tiba karyawan yang dulu ini dia datang, "Pak, mana gaji saya yang dulu?" "Oh, gajimu sudah saya investasikan dan ini kamu lihat ini. Oh, ini peternakan saya semua ini. Sampai karyawannya ini punya kamu semua, punya duit kamu ini. Saya minta semuanya." Giliran wis sukses Pak dijaluk. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Diminta dan tidak menyisakan sedikit pun, satu pun. Mbok ya wis matur nuwun dikai wedhus siji apa ora? Enggak, dia ambil semuanya. Akhirnya dikasihkan ke orang itu, mantan karyawannya ini, tidak disisakan sedikit pun. Tidak ada serupiah pun yang artinya yang dia minta, yang dia kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, kalau seandainya ini satu amal soleh yang bisa mendatangkan keridhaanmu, maka tolong bukakan batu itu. Dan akhirnya terbuka lagi sepertiga dan ketiga orang ini bisa keluar. Artinya apa? Allah ini akan selalu mengingat amal soleh kita, amal baik kita, tidak akan disia-siakan. Dan amal baik ini bisa menjadi penghapus amal buruk yang kita lakukan. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu bisa menjadi penghapus perbuatan buruk itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal-amal baik ini bisa menghilangkan, bisa mengusir perbuatan-perbuatan yang buruk, artinya menghilangkan dosa-dosa. Sehingga Allah tidak akan mungkin lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, tidaklah Tuhanmu ini lupa sama sekali. Maka Allah akan selalu ingat, tidak akan menyia-nyiakan setiap amalan yang kita kerjakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, beramallah, sesungguhnya Allah nanti yang akan melihat amalmu, ya, amal tersebut, Rasulnya dan juga orang-orang yang mukmin akan dinilai. Kalau orang saja bisa menilai setiap amal kita, apalagi dengan Rasul, artinya apalagi Allah yang selalu ingat, ya, akan mencatat amalan kita, dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan setiap amal baik kita. Wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun sebiji dzarrah, ya, maka dia niscaya akan melihatnya kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu ulaika lahum, mereka itulah yang bagi mereka ini jannatu adnin, surga-surga Aden, ya, surga-surga Aden. Ini salah satu nama di antara nama-nama surga, tingkatan ada surga Aden, ya, surga-surga. Jadi surga ini bertingkat-tingkat, lafadznya dengan lafadz jamak jannatu. Kalau jannatu pendek satu, kalau jannatu bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan tingkatan surga ini banyak. Sebagaimana di tafsir surah Al-Haqqah, Rasulullah bersabda, innal jannata mi'atu darajah, sesungguhnya surga ini ada 100 tingkatannya.
ya kan? Maka orang akan memasuki tingkatan-tingkatan tersebut sesuai dengan kadar amalan yang mereka lakukan. Yang tinggal di surga yang tinggi bisa mengunjungi surga yang lebih rendah, tetapi yang tinggal di surga yang rendah tidak bisa berkunjung ke surga yang lebih tinggi kecuali surga yang lebih rendah daripadanya. Likisari a'malihim, karena terbatasnya amal mereka. Jadi betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala ketika membalas amalan setiap hambanya berdasarkan amal perbuatan mereka. Jadi untuk mengunjungi surga yang lebih tinggi saja tidak diperkenankan. Ya. Ini ada kelas-kelasnya. Ya, makanya kalau kita nanti, makanya kata Rasulullah, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, surga yang tinggi. Dan Firdaus ini juga bertingkat-tingkat. Buktinya apa kalau Firdaus ini gak cuma satu? Di akhir surat Al-Kahfi disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah apa? Surga Firdaus. Jadi surga Firdaus ini gak cuma satu, jannat. Jadi surga Firdaus bertingkat-tingkat. Dan tentunya Firdaus yang paling tinggi adalah Firdausnya para nabi dan rasul. Bisa nggak kita masuk Firdaus? Bisa, tapi nggak seperti Firdausnya para nabi dan rasul. Nggak, karena kita ini bukan siapa-siapa, ya kan? Makanya Nabi mengatakan minta surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Sesungguhnya surga Firdaus ini surga yang paling tinggi dan paling tengah. Wa minha tufajjaru anharul jannah. Darinya dipancarkan sungai-sungai surga. Sumbernya ini dari mana? Firdaus. Jadi nama-nama surga ya. Surga Aden ya. Ini ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Di surga-surga itu mengalir di bawah mereka, di bawah penghuni surga ini anhar, sungai-sungai. Banyak sungai, ada sungai susu, sungai khamr, ya kan, berbagai macam sungai yang tanahnya ini terbuat dari apa? Dari mutiara, tepinya, ya kan, dari berlian, terus segala macam yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Ya, kemudian mengalir di bawah mereka para penghuni surga ini. Jadi ada lafadz yang min tahtiha, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai al-anhar. Ada yang min tahtihim. Bedanya apa? Kalau tahtiha di bawah surga itu, jadi di bawah surga itu pemandangan surga, istana-istana surga ini tempat yang tinggi, kemudian sungai-sungai ini mengalir di bawahnya. Ya. Ini desain grafisnya surga ini ya Masya Allah luar biasa. Sungai kenapa di bawah tidak di atas? Karena kalau sungai di atas, kalau neng dunya nek sungai kali neng dhuwur ke wong sing neng ngisor ke wedi. Ya Pak Amang ya. Nek meluap banjir itu kan, itu secara ini Allah pun juga mendesain surga seperti itu. Settingan surga. Jadi sungai itu ada di mana? Di bawah. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai surga. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Fir'aun dalam surah Az-Zukhruf. Fir'aun mengatakan, qala ya qaumi alaysa li mulku misra hadza alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, kata Fir'aun, bukankah aku memiliki kerajaan Mesir? Alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri, dan ini adalah sungai-sungai mengalir min tahti, dari bawahku. Karena apa? Singgasananya Firaun ini tinggi, kerajaannya Firaun ini didesain tinggi, ya, dan sungai ini mengalir di bawahnya, dan ini sungai mengalir di bawahku. Afala tubsirun, tidakkah kalian ini melihat dengan seksama? Aku ini adalah raja yang berkuasa untuk daerah Mesir, ya, padahal baru Mesir itu, ya. Ini menunjukkan sungai ini ada di mana? Di bawah.
Idealnya kan seperti itu. Makanya kalau sawah semakin bawah, ya itu daerah sekitar insya Allah nggak banjir. Karena sawahnya itu masih di itu jalan mana itu Gililor itu namanya Maijen Sutoyo kok, ya atau namanya benar Pak? Itu kan sawah kan rendah kan, itu aman tuh, makanya resapan airnya itu semakin banyak seperti itu. Tapi kalau sawahnya sudah sejajar, apalagi kalau sawahnya tinggi, ini yang kadang kalau hujan ini apalagi pendangkalan sungai dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan banjir kalau hujan deras. Apalagi sudah jadi bangunan-bangunan, ya sudah jarang lagi ada resapan air. Dan tentunya ini sungai-sungai ini mengalir di bawah mereka penghuni surga, di bawah singgasana surga. Yuhallawna fiha, mereka dihiaskan kepada penghuni surga ini, bahasa Jawanya dipaesi, ya, dipaesi, didandani mereka ini, ya, didandan sedemikian rupa, dihias fiha di dalam surga itu min asawir, dari yaitu dengan gelang-gelang min dhahab, dari emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pernah memegang emas dan satunya lagi memegang sutra. Lalu beliau bersabda, inna hadzaini syai'aini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua barang ini, yaitu emas dan sutra, itu haram atas umatku yang laki-laki. Jadi yang laki-laki tidak diperkenankan memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan juga pakaian terbuat dari sutra. Sutra kecewa gimana Ustaz? Sutra dicampur karo kain biasa. Ya betul, banyak ulama yang membolehkan, tapi kalau saya sendiri saya kurang suka. Kalau saya pribadi, ya, sutra kecewa, saya mending yang asli aja. Masa wong lanang nganggo kilong-kilongnya kaya ora ketok gentleman-nya sih. Ya meskipun ya tetap secara fikih ini banyak yang membolehkan karena itu hanya sebatas campuran, tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Maka kalau bergantung pada itu kalau selera gitu ya. Kalau secara selera, kalau saya pribadi sih saya kurang suka. Ya sutra kecewa kan. Jadi intinya sutra ini kalau murni itu sutra itu tidak diperkenankan. Nah, tapi untuk perempuan ini malah boleh. Ya, ada khasiatnya juga ya kan untuk perempuan ini. Sehingga apa? Di sini dijelaskan mereka diberikan perhiasan, dipakaikan kepada mereka ini perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana penghuni surga ini seperti layaknya seorang raja. Karena orang-orang raja dulu, ya zaman dulu orang kerajaan, raja ini pasti pakai perhiasan dari emas, pakai anting emas, mahkotanya emas, kalungnya emas, lencananya emas. Ini gelang yang di sini, lengan atas, kemudian di sini gelangnya ini lagi emas, cincinnya emas, menunjukkan bahwa orang yang memakai itu adalah menunjukkan simbol kejayaan, kemakmuran dan kesenangan, kewibawaan saat itu. Tapi Islam melarang. Nanti di surga kita baru dibolehkan memakai perhiasan-perhiasan itu. Ya, perhiasan itu. Salah satunya adalah gelang, ya kan? Karena gelang ini kan juga salah satu perhiasan khusus wanita. Gelang, kalung, anting, ya kan? Gelang kaki. Ya, gelang ini ada gelang kaki dan juga ada gelang tangan. Itu enggak, bagi laki-laki enggak diperkenankan, apalagi kalau terbuat dari emas. Nah, di sini di surat Al-Kahfi ini ayat yang ke-31 ini dikatakan asawir min dhahab. Asawir ini jamak-jamak. Jadi aslinya gelang dalam bahasa Arab ini siwar.
Siwar itu satu gelang. Jamaknya siwar aswirah. Aswirah ini gelang-gelang. Asawir berarti gelang-gelang-gelang. Banyak gelang dipakaikan di lengan kita, artinya di tangan kita ini. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah dipakaikan gelang-gelang ini karena tangan kanan dan kirinya itu dipakaikan sama-sama apa? Gelang. Dan gelangnya ini terbuat dari 3 bahan. Kalau di ayat 31 surat Al-Kahfi ini min zahab, yaitu dari emas. Ya. Jadi ada dari zahab. Kemudian di surat yang lainnya, ya, di surat Al-Insan, wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan berilah hiasan kepada penghuni surga ini asawira min fiddah, gelang-gelang yang terbuat dari perak. Jadi ini di surat Al-Kahfi gelangnya terbuat dari emas, kalau di surat Al-Insan terbuat dari perak. Ada juga di surat Al-Hajj ayat 23 wa lu'lu'a, gelangnya terbuat dari mutiara. Jadi ada 3 bahan yang melekat nanti gelang itu pada tangan kita. Satu terbuat dari emas, satu terbuat dari mutiara, dan terbuat lagi dari perak. Bisa jadi yang sini terbuat dari mutiara, yang sini emas, kemudian yang sini perak, Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada 3 bahan yang akan dipakaikan ini gelang kepada penghuni surga. Mereka bak raja. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wayal basuna thiyaban. Jadi kalau lafadznya gelang ini dipakaikan. Ya, dipakaikan. Jadi seperti orang kalau jadi pengantin, perias pengantin ini dipakai-pakein. Ya, orang didandanin. Tapi kalau yalbas di sini pakaian pakai sendiri lafadznya. Ini yang menarik. Jadi kalau gelang ini dipakaikan, ya, wallahu a'lam di sini. Terus kalau untuk yang pakaian memakai, mereka Allah tidak menggunakan lafadz wayul basun, dipakaikan, tapi wayal basun, mengenakan sendiri. Jadi pakaian mereka pakai sendiri, ya. Wayal basuna thiyaban. Thiyab ini jamak dari thawb. Thawb ini adalah baju kurung, gamis. Tapi kalau komis dalam bahasa Arab, komisun itu artinya kemeja kalau diartikan ke kita. Tapi Indonesia fahami komis, gamis ke pakaian baju kurung, gamis. Tapi padahal aslinya gamis itu dalam bahasa Arab adalah kemeja, baju atasan saja, bukan baju kurung. Kalau baju kurung itu namanya thawb. Jadi thawb itu kalau diterjemahkan ke Indonesia baru gamis. Tapi kalau komis terjemahnya adalah kemeja. Itu. Ya. Nah, mereka mengenakan thiyaban, pakaian-pakaian khudran, pakaian yang berwarna hijau, akhdar, khudran, pakaian yang berwarna hijau. Kenapa pakaian ini kok dipilihkan warna hijau? Ya, artinya di sini banyak pakaian di surga, tapi disebutkan di sini keutamaan pakaian hijau. Tentu hijau yang di surga berbeda dengan hijau yang di dunia. Ya, tentu beda. Warna hijau ini warna yang spesial, salah satunya. Kenapa? Warna yang menyejukkan mata. Saya mau cuci mata melihat pemandangan yang hijau, ya kan? Saya akan melihat pemandangan yang berwarna hijau. Bahkan kalau orang ini dalam dunia digital sekarang, ambil gambar, film-film itu ada layar backgroundnya warna apa? Layar hijau. Jadi kelihatannya di laut, di hutan, padahal belakangnya cuma apa? Layar hijau. Terus kalau ustadz-ustadz ceramah yang mau layarnya dibikin belakangnya laut atau apa, masjid, cukup dengan layar warna hijau. Nanti ahlinya dia yang bikin ini, yang bisa setting seperti itu. Ya, layar hijau. Jadi layar warna yang netral sebenarnya itu.
warna hijau. Tentu hijaunya tentu ini berbeda dengan hijau yang ada di dunia. Ya, warna yang hijau yang sedap dipandang mata. Pakaian yang berwarna hijau. Ya. Kemudian tentu hijau yang terang di sini ya. Ya, hijau yang terang. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Mereka mengenakan baju pakaian-pakaian yang berwarna hijau min sundus wa istabraq, yang terbuat dari sundus sutra halus atau sutra tipis, wa istabraq dan sutra tebal atau dibaj. Jadi sinonim dari kata sutra tebal istabraq ini adalah dibaj. Ya, sutra yang tebal. Tapi kalau sundus sutra yang tipis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi perhiasan seorang mukmin nanti di surga itu sesuai dengan berapa panjangnya anggota tubuh mereka yang terkena wudu. Makanya fa'atilul ghurrah, maka panjangkanlah bekas wudu itu. Artinya kalau wudu boleh kita disunahkan untuk apa? Melebihkan. Jadi sampai siku ini wajibnya, kita disunahkan boleh untuk apa? Sampai lengan sebagian atas seperti ini. Kemudian wajibnya sampai cukup mata kaki. Kalau untuk kaki bisa apa namanya, kita sampai ke betis, ya kan, seperti itu. Itu namanya italatul ghurrah. Artinya supaya cahayanya dan juga perhiasannya ini juga semakin bertambah nantinya di akhirat. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi ya, dari Abul Khair Mursid bin Abdullah, beliau berkata fil jannah syajaratun tumbitu sundus minhu yakunu thiyabu ahlil jannah. Jadi di surga ini ada pohon yang bisa menumbuhkan sutra halus sundus, yang darinya itu menjadi pakaian penghuni surga. Ya. Ya. Itulah beberapa kenikmatan-kenikmatan surga. Wa istabraq ini sutra yang tebal, atau nama lainnya adalah dibaj. Ya. Sundus itu bahasa Arab, tapi istabraq ini bahasa Persia. Kata para ulama ahli bahasa, istabraq ini bahasa Persia yang diserap menjadi bahasa Arab. Itu istabraq. Itu aslinya adalah bahasa Farisi, bahasa Persia. Tetapi diserap, diadopsi oleh orang Arab dan biasa dipakai. Makanya Al-Quran turun di sini sesuai dengan lisannya orang Arab. Mereka sudah terbiasa mengucap apa? Istabraq seperti itu, maka mereka nggak asing. Apa itu istabraq? Sutra tebal. Apa itu sundus? Adalah apa? Sutra yang tipis atau sutra yang halus. Kalau dibaj atau istabraq ini bahasa Arab aslinya itu apa? Dibaj. Kalau istabraq ini bahasa Persia. Itu yang saya pahami. Kemudian jadi pakaiannya ini ada yang tebal, sutra tebal, ada yang tipis. Bagaimana itu perpaduannya? Pernah kita melihat orang-orang kerajaan di Arab Saudi atau imam-imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika menggunakan pakaian libasus syuhrah, pakaian kebesarannya, pertama adalah gamis seperti biasa yang tebal, kemudian dilapisi dengan pakaian kayak yang tipis itu, yang warnanya kuning, yang warnanya kayak kuning emas itu atau coklat itu, ya. Itu menunjukkan, itulah seakan-akan kalau di dunia saja kita bisa membayangkan orang memakai yang tebal dan yang tipis itu sebagai untuk menambah apa? Kayak rompinya ini menambah apa? Kegagahan seseorang, menambah kewibawaan. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat, perpaduan antara pakaian sutra yang tipis dengan sutra yang tebal. Kemudian muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bertelekan
Jadi muttaqiin ini duduk sambil bersandar. Kalau yajlis itu duduk, ya bisa duduk. Kalau yaqut itu duduk tanpa bersandar. Yaqut. Tapi kalau yattaqi itu duduk sambil bersandar. Nabi dalam sebuah hadis beliau mengatakan, amma ana fala akulu muttaqian. Adapun diri saya ini tidak makan sambil bersandar, kata Rasulullah. Jadi beliau kalau makan ini menghindari apa? Bersandar. Kalaupun dekat tembok tapi ya diginikan, ya tidak bersandar. Tetapi kalau untuk layeh-layeh seperti itu, intinya makan jangan sambil layeh-layeh. Nah, makanya di sini muttaqiina fiha 'alal araik. Penghuni surga ini akan berduduk sambil bersandar, bertelekan. Araik di dalam surga itu duduk bertelekan apa ini? Araik ini tempat duduk. Ya. Jadi araik ini apa namanya, tempat duduk yang ada hiasan kelambunya. Jadi tempat duduk yang apa namanya, yang sangat indah. Ya, arikah dalam bahasa kita, dalam Arab modern sekarang, arikah atau araik ini artinya sofa. Jadi tempat duduk yang empuk, yang besar. Ya, kemudian kita bisa bayangkan di dunia saja ada sofa yang mahal, yang luar biasa. Bagaimana dengan di surga, yang di situ ada dihiasi dengan kelambu. Dan di situ para penghuni surga akan bertelekan, saling ala sururim mutaqabilin. Mereka akan duduk di atas dipan-dipan sambil berhadapan satu dengan yang lainnya, bercerita tentang memori kehidupan dunia mereka. Bisa sambil ngobrol-ngobrol. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yattaqi'ul muttaka'a miqdara arba'ina sanah ma yatahawwalu minhu wa la yamallu ya'tihi mashtahat nafsuhu wa ladzat ainuh. Jadi Rasulullah ini bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga itu, nanti penghuni surga itu benar-benar akan duduk bertelekan itu dipan-dipan yang indah. Itu mereka duduk ini selama 40 tahun di surga, tidak berpindah-pindah. Mereka akan tetap tinggal di situ, duduk itu 40 tahun, gak kerasa nikmatnya. Ya. Ma yatahawalu minhu wa la yamallu, dan mereka tidak bosan. Jadi selama 40 tahun duduk di dipan surga ini gak bosan. Bayangkan, itu 40 tahun surga, satu harinya 1000 tahun di dunia. Ya'tihi mashtahat nafsuhu wa ladzat ainuh. Datang kepadanya apapun yang dimintai, diingini oleh dirinya, makanan-makanan segala macam. Kemudian yang mata ini sedap untuk memandang, semua dihadirkan sambil dia duduk-duduk di situ, sambil makan, sambil ngobrol. Ya, 40 tahun nggak bosan-bosan. Maaf nih ya, kita di dunia ini, maaf, awal-awal ninti batang ono forest kopi, ayo forest kopi. Barang tekan kono, biasa totok, umpamanya, biasa. Soalnya apa? Wis dicacak. Ada lagi baru, mana lagi nih? Mana Pak? Ada lagi, ada baru lagi tuh di sana. Sri Gunung. Wah, Sri Gunung sana datengin. Bar diparani, ya wis. Artinya apa? Orang di dunia, seindahnya pemandangan dunia kalau sudah dicoba, kadang orang udah selesai, udah nggak ada keinginan untuk kesana lagi, mungkin datang lagi untuk udah lama, itu kan. Itu dunia. Kita mengucap Masya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila, kayak gitu, itu dunia. Tapi ada kejenuhan dalam dunia ini. Tempat seindah manapun dunia ini ada kejenuhannya, ya kan? Sehingga itu beda dengan surga. Orang cuma duduk di atas sofa surga, dipan surga itu 40 tahun anteng kreneng karo mangan nggih. Taltil dongeng karo kancane ora bosen. Padahal 40 tahun tuh enggak habis-habis loh di surga. Baru setelah 40 tahun dia mungkin baru mau beranjak ke tempat lain. Itu pun bukan karena bosan, karena enggak ada bosan di surga ini. Jadi Masya Allah itu nikmatnya surga.
muttaqiina fiha 'alal araik nikmat thawab wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik balasan pahala dan sebaik-baik tempat istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.